kebingungan Mbok Niluh yang kemudian meminta Mbak Puan untuk memecat Budiari itu karena memang nggak tahu mau bilang ke siapa gitu. Bilang ke presiden, masa ya presiden gitu. Bilang ke partai lain, nggak ada urusan sama relawan. Ya, apalagi presidennya sibuk ngurusin anaknya. Selamat malam semuanya. Hari ini di tengah isu soal serangan hackers kepada Indonesia, kepada Pusat Data Nasional, dan kemudian membuat data-data di Indonesia itu jadi bermasalah, jadi terkunci, tidak bisa dibuka, dan bahkan hackersnya minta tebusan sebesar 8 juta US dollar, dan banyak orang nggak percaya hackersnya minta segitu. Kayaknya cuma minta 1 juta, tapi sama elit kita dibilang 8 juta. 1 jutanya buat hackers, 7 jutanya buat administrasi para menteri. Tapi di tengah isu soal serangan hackers kepada data-data atau Pusat Data Nasional itu, Puan Maharani di akun sosial medianya itu kemudian ikut mengomentari bahwa yang namanya data-data masyarakat, perlindungan data di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya dan DPR sudah mengesahkan beberapa tahun yang lalu. Jadi bahasa lainnya gitu ya yang tidak disampaikan oleh Mbak Puan kira-kira begini. Tugas DPR sudah bikin undang-undang, sudah ada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, sudah disahkan. Sekarang tugas pemerintah untuk melaksanakan undang-undang itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang coba disampaikan dari postingan Mbak Puan di akun sosial medianya. Yang menarik adalah dari postingan Mbak Puan ini kemudian dikomentari oleh teman saya, yaitu Mbak Niluh Jelantik di Bali, yang belakangan dia ini terpilih sebagai anggota DPD di Bali. Dan komentarnya ini menuai kontroversi, atau banyak di kolom komentar itu orang jadi bertanya-tanya karena Mbok Niluh gitu ya meminta kepada Mbak Puan untuk memecat Budiari. Jadi di akun Instagram Mbok Niluh gitu ya ada mana gambarnya postingan Mbak Puan ya, terus kemudian captionnya tolong dipecat Mbak Puan. Tolong pecat Budiari. Nah, beberapa komentar yang saya baca itu menjadi nggak masuk akal. Loh, kok bisa Mbak Puan katanya? Kan ini kan urusan presiden. Yang namanya pengangkatan menteri itu kan prerogatif presiden. Yang memecat, yang melantik ya kan presiden. Kenapa kok Mbak Puan yang disuruh mecat? Ya sebagai untuk menyampaikan aspirasi sah-sah saja. Tapi kalau kemudian itu disampaikan oleh anggota DPD kepada ketua DPR RI, ini menjadi aneh. Dan keanehan ini itu karena memang menteri yang dengan latar belakang sebagai relawan itu memang relatif lebih sulit untuk dievaluasi. Karena kalau menteri dari relawan gitu ya, yang mau negur siapa? Relawannya nggak bisa gitu. Mereka nggak punya sistem seperti partai. Nggak ada mekanisme di relawan yang sama seperti partai untuk mengevaluasi setiap kader atau ketua umumnya yang menjabat sebagai menteri. Relawan nggak punya aturan-aturan itu. Jadi kalau ada menteri dari kelompok relawan seperti Budiari, emang relatif nggak ada yang bisa negur gitu. Kalau menteri yang lain dari partai, misalkan dari Golkar, Nasdem, PD Perjuangan, PKB, Gerindra, apapun itu, PKS sekalipun gitu ya, misal ada menterinya yang bermasalah, itu mereka bisa evaluasi. Kalau yang menjadi menteri itu adalah kader bukan ketum, maka yang akan evaluasi adalah ketua umumnya. Kalau yang menjadi menteri adalah ketua umumnya dan kemudian ada masalah seperti ini, seperti kebocoran data seperti ini gitu, maka mereka akan melakukan rapat untuk kemudian mengevaluasi kinerja sang ketua umum gitu. Itu bisa dilakukan di tingkat partai, tapi di tingkat relawan ini nggak ada gitu. Jadinya
menteri dari kalangan relawan memang cenderung tidak bisa diatur, tidak bisa dievaluasi, karena mereka nggak punya mekanisme atau sistem untuk mengevaluasi relawan gitu. Nah, Mbok Niluh yang kemudian meminta Mbak Puan atau mendesak Mbak Puan untuk memecat Budi Ari itu karena memang udah saking pusingnya gitu. Bilang ke presiden, ya udah selesai gitu ya. Tapi kan nggak mungkin misalnya kita protes kepada presiden gitu ya, terus kemudian presiden mengevaluasi menteri yang nggak bisa kerja, nggak bisa gitu. Presiden itu hanya statusnya itu kan untuk level menteri gitu ya, itu di penanganan terakhir gitu ya, dipecat atau dipertahankan itu, tapi untuk memberikan evaluasi, ini loh kamu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Tolong ini diperbaiki, itu bukan levelnya presiden. Urusan presiden itu banyak gitu. Nah, inilah memang kesalahan atau kelemahan seorang menteri dari kelompok relawan. Karena presiden nggak mungkin negur atau mengevaluasi menterinya secara berkala seperti yang dilakukan oleh ketua umum partai, sementara ketua umum partai yang lain nggak bisa mengevaluasi menteri dari relawan. Jadi kebingungan Mbok Niluh yang kemudian meminta Mbak Puan untuk memecat Budi Ari itu karena memang nggak tahu mau bilang ke siapa gitu. Bilang ke presiden, masa ya presiden gitu. Bilang ke partai lain, nggak ada urusan sama relawan. Ya, apalagi presidennya sibuk ngurusin anaknya yang mau maju sebagai calon gubernur. Jadinya ya tambah nggak keurus ini gitu ya. Udahlah ada masalah, menterinya nggak tahu mau ngapain, nggak ada yang bisa evaluasi. Jadi dalam kesimpulan saya, sebagus-bagusnya menteri dari kalangan relawan itu tetap lebih bagus dari kalangan partai, karena di partai ada evaluasi, ada sistem mekanisme, atau bahkan partai itu bisa menarik kadernya gitu. Kalau memang si kader ini bermasalah dan mengusulkan kepada presiden untuk diganti dengan kader yang lain, itu partai bisa. Tapi kalau relawan, siapa yang mau ngusulin? Jadi ya ini adalah pelajaran bagi kita gitu, bahwa ya ke depan memang sebaiknya namanya menteri itu harus ada backup atau ada orang, ada sistem mekanisme yang bisa mengevaluasi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Kalau dari independen mungkin ya bisa presiden itu kemudian menyampaikan atau partai lain itu memberikan masukan kalau independen. Tapi kalau relawan nggak bisa gitu. Partai berkomunikasi dengan relawan, menegur relawan, nggak bisa. Tapi kalau dari partai kemudian memberikan arahan kepada menteri independen, itu bisa gitu. Jadi kerancuan atau kebingungan ini terjadi karena memang ini adalah pelajaran politik ketika relawan dijadikan menteri hanya karena ngambek dan sebagainya. Inilah yang terjadi, sehingga ketika ada masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan pelajarannya bagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya, ya harapan saya tidak memilih menteri yang berasal dari relawan. Karena kayak gini gitu, nggak ada yang ngurusin nanti. Ketika ada masalah nggak bisa menyelesaikan gitu ya, dan nggak ada yang evaluasi, jadinya ya apa coba, bayangkan negara sudah diserang hacker seperti sekarang, apa coba langkah yang dilakukan? Nggak ada, loh dia juga bingung. udah nggak tahu, nggak ada yang evaluasi gitu. Jadi kebodohan seorang Budi Ari, ketidakmampuan Budi Ari memahami soal masalah yang terjadi hari ini di Indonesia, itu kemudian berbarengan dengan sistem atau mekanisme yang tidak ada untuk membuat dia bisa dievaluasi. Apalagi ketika bilang minta tebusan 8 juta US dollar, itu saya yakin nggak ada buktinya tuh. coba dibuktikan gitu, ini keterangannya, minta ditransfer ke nomor rekening ini misalkan, atau ke nomor akun apa, PayPal dan sebagainya. Coba itu disampaikan ke publik, berani nggak? Jangan-jangan nggak ada, cuma dengar dari katanya ke katanya. Padahal yang nge-hack jangan-jangan orangnya sendiri. Ya karena
Itu bisa loh dilakukan oleh orang internal, bisa aja gitu. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran untuk negara kita, Indonesia, dan agar masalah-masalah seperti data soal IT dan teknologi di Indonesia di masa yang akan datang itu dipimpin oleh orang yang memang mampu minimal punya logika pemrograman atau logika data. Karena kalau orang yang tidak paham soal logika, bagaimana pemrograman itu bisa berjalan, bagaimana ada satu kendala dan kendala lainnya, bagaimana cara kerja ransomware kepada data, kalau semua ini tidak dipahami, dan saya tahu Budi Ari nggak paham soal itu, jangankan menyelesaikan permasalahan, masalahnya sendiri dia nggak paham. Makanya di akhir dia kemudian membahas soal ini semua terjadi karena kekurangan dana. Dia nggak paham masalahnya apa. Jadi ya buat Mbak Puan Maharani gitu ya, ya mungkin apa yang disampaikan oleh Mbok Niluh itu aspirasi dari DPD kepada DPR RI, aspirasi masyarakat terkait apa yang terjadi di negara kita. Karena kalau menyampaikan aspirasi kepada presiden kayaknya udah nggak didengar ya, kecuali aspirasi soal anaknya itu bisa didengar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.